suatu keberanian juga harus punya tuh. Iya dong, harus dong. Kalau enggak, yang lewat justru Pak Arief saya kira. Iya. Biasanya begitu teman-teman saya lihat. Yang di atas itu financial goals, yang di bawah itu special task. Nah, ini kayak gini-gini belajarnya dari retail nih. Makanya kita ya mau 0,5 boleh, 1% boleh. Ya. Jangan bohirnya nombok terus. Jangan bohir nombok terus. Iya. Nah, dulu orang bilang kalau BUMD atau BUMN ya, itu ngabisin duit. Kali ini enggak, bisa menjaga inflasi. Sampai hari ini Jakarta itu inflasinya selalu yang terendah. Ya, jangan salah ya. Peran retail ya, yang saya tahu itu menjaga harga tuh dua. Ini dua-dua mesti balance. Jadi kalau ada orang bilang hanya satu harga di retail itu salah. Jadi waktu itu sangat sulit untuk pemain baru, apalagi BUMD gitu ya, masuk ke bisnis gitu. RNI itu punya 5 pabrik gula. Iya. Kapasitas produksi 268.000 ton setahun. Teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang tentang seputar dunia retail. Nah, pada sore hari ini kita ada tamu sangat istimewa, yaitu Bapak Arief Prastio Adi. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore Pak Tutum. Iya. Pak, terima kasih sekali Pak menyediakan waktu untuk kami dapat berbincang-bincang dengan Pak Arief yang posisi saat ini adalah Kepala Badan Pangan Nasional. Betul Pak Arief? Betul, Kepala Badan Pangan Nasional. Badan ini bentukan baru Pak ya, dari Bapak Presiden Pak. Pak Arief juga baru dilantik di awal tahun ini kalau nggak salah Pak Arief. Iya. Punya tanggung jawab besar Pak Arief terhadap pangan nasional ini Pak Arief. Iya. Nah, sebelum lari ke sana, kita harus berbincang-bincang siapa itu Pak Arief. Sebetulnya saya pengen panggil Mas karena kebiasaan panggil Mas, tapi nggak apa-apa. Ini acara formal sedikit Pak Arief. Ya. Nah, Pak Arief kita kenal sebelumnya adalah seorang retailer. Begitu Pak Arief ya? Iya. Karirnya Pak Cocok. Arief. Iya. Tetapi dari background beliau adalah sarjana teknik Pak. Iya, civil engineer. Jadi malang melintang di pendidikan yang rumit-rumit, Iya. kembali mengelola kebutuhan kita sehari-hari Pak Arief. Iya, betul. Tanggung jawabnya besar sekali loh Pak. Iya, betul. Nah, Pak Arief mungkin dapat menceritakan perjalanan karir seorang Pak Arief Prastio Pak. Silakan Pak. Iya. Pertama-tama kita terima kasih dulu sama Pak Tutum. Ini senior saya di retail di Aprindo sebelumnya. Terima kasih Pak Arief. Beliau juga Waketum. Setahu saya beliau sangat familiar dengan retail dan salah satu most wanted-nya itu ya beliau. Ya, itu yang pertama, sehingga hari ini diberi kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal termasuk Badan Pangan Nasional. Ya. Jadi ini kalau saya cerita seperti urut-urutannya begini Pak. Awalnya saya sekolah di jurusan teknik sipil. Oke. Teknik sipil, majoringnya itu teknik sipil konstruksi. Ya, kalau zaman dulu ada construction, terus spesialisasinya bangunan tingkat tinggi. Wah, jadi kita belajar bagaimana hitung-hitungannya rumit Pak. semuanya kayaknya, Pak. hitung-hitungan, cuma filsafat, agama, cuma itu aja. Yang lainnya mekanika rekayasa, mekanika teknik, ilmu ukur tanah, teknik baja, fondasi, semua matematika 1, 2, 3, analisa numerik sampai apal Mas Yanto. Waduh. Ya, itu ribet ya. Tetapi ternyata berlabuhnya itu, iya, setelah itu memang sama. Master saya juga MT, Magister Teknik, ya. Itu sama, Construction Management. Jadi backgroundnya demikian. Sampai suatu waktu saya memang harus join di Hero Group, ya, sekitar tahun 2000-an, MT Program. Oke. MT Program waktu itu ya Pak Ipung Kurnia, kemudian itu baru berjalan sebentar, kemudian berubah ke MIT program Fresh Food. Jadi dibesarkan memang untuk komersial fresh gitu ya.
Fresh Products. Jadi angkatan pertama di Hero Group waktu itu. Iya, iya. Cukup lama itu prosesnya, mungkin ada sekitar 12 bulan, kemudian ada OJT dan lain sekitar Sorry, itu tahun 18 berapa bulan. Pak Arif? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Oke. 22 tahun lalu. Iya. Ya, 22 tahun lalu, ternyata itu latihan tuh, Pak Tutum. Latihan. Karena kalau di MT program di Hero Group itu, kita punya modul yang memang harus diselesaikan. Kemudian, jadi classroom, OJT, classroom, OJT gitu ya. Itu juga pada waktu itu seleksinya lumayan ketat gitu ya, lumayan ketat. Karena tahun 2000 itu memang kita sedang booming ya. Iya. Sampai pada waktu itu, kalau kita bicara beberapa brand baru tumbuh gitu ya. Hero Group itu pionirnya supermarket. Yes. Zaman itu. Yes. Dan di situ orang-orang retail dididik. Ya. Hari ini petinggi-petinggi retail di Indonesia banyak. Sekolah formal retail belum ada, tetapi Yes. Hero seperti kampusnya gitu. Ini kampus retail, Iya. ya. Kemudian menyelesaikan program MIT Fresh Food, singkat cerita dalam waktu sekitar 2 tahun. Iya. Setelah itu business development di Fresh Food Hero Group. Dulu Iya. kita diminta CEO untuk, jadi kita MT aja udah diminta CEO nih. Untuk Saking dipercayanya. iya, mungkin, jadi Pak. waktu itu nggak banyak tuh yang MT duduk di sampingnya CEO Iya. menyiapkan bagaimana transformasi Hero Group, Iya. gitu. Transformasinya itu itu bagaimana positioning Hero pada waktu itu, mana yang C stores, B stores, kemudian A plus stores. Ya, kemudian kombinasinya bagaimana di fresh food, saya khususnya di fresh food ya. Iya. Sehingga kombinasinya antara bauran produk, kemudian sales sampai dengan profit yang terdeliver itu harus balance. Nah, jadi bagaimana Hero ditransfer ke CD stores ya untuk daerah-daerah yang di pinggir, kemudian membuat ranging di A plus store untuk daerah-daerah yang memang baik, kemudian masuk Giant hypermarket. Nah, jadi saya pegang 3 tuh waktu itu, Giant, Hero, satu lagi kan waktu itu dalam proses transfer. Iya. Kemudian pada waktu yang bersamaan kita cerita bahwa Tops Ya. di Hanover, jadi ada sekitar 22 outlets ya, Ya. itu yang dalam waktu bersamaan. Jadi saya memang sangat dibesarkan oleh retail gitu ya. Ya. Nah setelah itu nyebrang-nyebrang lah. Ya, tahu. Ke tetangga kiri kanan. Tangga kiri kanan ya kan, Hero Group, Lotte, Giant, balik lagi. Saya sempat keluar, kemudian balik lagi. Tapi karir panjangnya di Hero Group ya? Di Hero Group yang paling lama. Iya, Sempat di Lotte juga. Jadi setahun. ini betul-betul acara kita sebetulnya acara yang mengedukasi dan menginspirasi. Iya, Pak Arif mudah-mudahan. walaupun sekarang ini sebagai seorang kepala badan, Pak Arif tetap ingin berbagi ilmunya. Ini yang penting bagi penonton kita, Pak Arif. Jadi rupanya sekolah itu nggak mesti di situ. Jadi Ya. pola pikir yang dibentuk ya, sampai dengan hari ini. Kalau dulu ngitung baja, beton, fondasi, teknologi kayu, ya, Iya. bagaimana membuat bangunan tahan gempa. Hari ini yang kita hitung beras, jagung, kedelai, daging Sebetulnya sapi. tujuannya sama, Pak Arif. Sama. Tidak boleh gempa Nggak di boleh. produk pangan kita, Nggak pangan boleh. nasional kita. Nggak boleh. Ini nggak yang boleh, tanggung jawabnya Pak Arif. Betul. Sampai pada satu waktu memang setelah selesai di retail, ya terus ada beberapa tempat termasuk di Paramount Enterprise, kemudian di BUMD Pangan DKI, ada food station pengelola pasar induk beras Cipinang waktu itu dengan Pak Gubernur Ahok, kemudian lanjut oleh Pak Anies, ya Pak Sandi, Iya. kemudian diminta Nah, untuk ini bantu Pak Arif udah berikutnya. ceritakan yang backgroundnya di sektor retail, sekarang Iya. masuk nih jadi profesional di pemerintahan ya. Iya betul. Dari retailer yang Hero Group, Pak Arif akhirnya nyebrang ke Hero, Lotte, kemudian bukan. balik lagi, Iya. setelah itu ke BUMD. betul. Nah, ini BUMD-nya nih, ini penting nih Iya. untuk penonton kita Pak Arif. Iya, Saat itu masuk ke BUMD, Food PT Station. Food Station Cipinang Jaya. Cipinang Jaya. Itu BUMD di bidang pangan di Jakarta. Pokoknya yang ngatur isi perut kita ya, Iya, kebutuhan betul. pokok kita. Betul. Itu image-nya sangat kuat sekali untuk beras Iya. Food Station itu. Pak Betul. Arif. Betul ya? Betul. Betul. Hari ini lumayan lah market share-nya di teman-teman retail. Iya. Saya lihat juga
sudah masuk ke retailer-retailer Iya, semua betul. dari food station. Hampir semua Ini retail. pembuka jalannya kayaknya nih Pak. Iya, jadi ini sebenarnya simbiosis ya. Iya. Jadi waktu itu mulainya memang dari Pak Jokowi jadi presiden, Iya. kemudian Pak Ahok jadi gubernur. Nah, sehingga pada waktu itu Pak Ahok undang kita, termasuk dengan Pak Anton Lukmanto. Pak Anton Lukmanto ini Betul sekali. Saya tahu saat itu Pak Arif. iya, kemudian memang ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan. Kebetulan saya sedang di Paramount Enterprise waktu itu juga sedang setting sama retail gitu ya. Iya. Kemudian Pak Gubernur pada waktu itu memang tujuannya gimana ya, supaya beras ini Harus dikelola profesional, di tujuannya itu. Jakarta supaya harga itu stabil, kemudian nggak ada naik turun gitu ya. Iya, iya. Pertanyaan saya waktu itu begini Pak Tutum, Apa itu? hanya beras Pak Iya. Gubernur gitu. Iya, iya. Sedangkan kita manage itu lebih dari SKU-nya banyak bener. 15.000, kalau di Giant itu kan 20.000 ke atas iya, tuh. 20.000. Jadi waktu saya di Hero di Timika di Iya. Freeport itu dari Lowland sampai Highland, Iya. itu kalau single store saja udah 1.500 ya. 1.500 betul. SKU. Kemudian geser lagi ada dep store-nya juga di situ. Iya, oh iya. Dep store 2 di Lowland Highland. Kemudian ada OTC, ada Guardian itu di Lowland Highland ada. Iya, iya. Kemudian ada gudang di Lowland ya, di Mile 38, ada lagi di Tembagapura. Jadi buat kita pengalaman nih di Freeport ya? Iya, jadi hari ini kita Berapa tahun order di Freeport Pak Arif? 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu mengelola retail, kemudian sendiri nih, kita bayar di sana sendiri. Iya. Kita tugasnya memastikan 20.000 orang ya, di Lowland itu sekitar 6.000, di Highland sekitar 14.000. Jadi order hari ini itu baru datang sebulan. Karena perlu persiapan Perjalanan ya? shipment, isi kontainer, Iya, iya. cek manifest, kirim, kemudian sampai sana unload, ya, kita geser ke gudang. Tapi tugasnya setiap shelving itu nggak boleh kosong. Iya. Ya itu Karena guru-guru kepuasan konsumen juga. guru-guru retail Iya, kita itu. iya, Jadi iya. saya di sana ditempa kurang lebih 4 tahun ngurusin itu sendiri. Jadi bauran produknya begini. Mana yang dari Jakarta, mana yang dari lokal source Timika, mana yang dari Cairns, mana yang dari Brisbane, mana yang dari Jawa Timur, itu kombinasi. Karena kontainer kita tuh sebulan kurang lebih 120 kontainer. Waduh. SKU-nya Untuk segitu kebutuhan banyak. Freeport saja itu. Iya, iya. Untuk Hero di Lowland sampai dengan Highland. Iya, iya, iya. Nah, itu kita ngelola. Makanya waktu saya tanya, Pak Gubernur ini bener cuman satu produk aja gitu ya. Ya, maaf ya. It's very easy Iya, for iya, us gitu ya. Apalagi begitu saya cek, oh, beras itu dengan kadar air 14%, ya, shelf life-nya itu bisa setahun. Ya, artinya sebenarnya nggak ada isu gitu buat kita iya. mengelola. Sehingga di Badan Pangan ini juga kurang lebih 11-12 nih. Hanya 9 produk Tapi gitu ya. saya kira pemerintah tujuannya kan untuk menstabilkan harga Iya, di situ. iya, betul. Sama kepastian stok lah. Iya, betul. Nah, Pak Arif juga sudah mulai masuk menceritakan di food station. Setelah itu nyebrang Iya. lagi ke Ini R&D. yang food station ini agak seru nih. Oke, Jadi jelasin ini, lagi, Pak ini perusahaan umurnya waktu itu 40 tahun lebih. Jadi food station ini bukan barang baru. Yang beri nama food station itu Bang Ali. Ya, tahun 70-an, 72. Ya. Kemudian waktu itu memang saya minta dengan Pak Gubernur ya. Pak Ahok ini kalau mau transformasi ya salah satunya memang human capital. Jadi yang harus kita perbaiki pertama adalah human capital. Bukan produknya justru, katanya produk cuma satu kok yang diurusin. Human capital. Orangnya. Iya, Kuncinya. human capital. Nah, mulailah. Biasanya nggak tahan tuh. Iya. Teman-teman biasa nggak iya. tahan. Jadi orang kalau Pak Arif lolos aja tuh. ya Pak Tutum misalnya ditanya nih, Pak Tutum udah settle nih di retail ya, di nama besar retail ya Iya, ceritanya. iya, iya. Kemudian saya tawarin, Pak Tutum mau nggak masuk ke satu company yang kelasnya jauh berbeda. Berat. Berat. Tapi ini bicara merah putih ya. Iya, betul. Jadi waktu itu oke, kita perbaiki, mulai masuklah teman-teman dari ya kita sebut ya dari Carrefour, dari Lotte, dari Teman-teman Circle profesional K, intinya. teman-teman dari retail ini masuk. Kenapa? Iya. Ini perlu ngeblend ya dengan Birokrasi-birokrasi Iya, yang ada. Iya. Tahu. Karena ini perlu. Jadi untuk breakthrough ini seperti ini. Baru berikutnya bicara SOP.
Ya. Ya, kalau saya selalu bilang zero tolerance for integrity. Ya. Jadi kalau integritas ini nggak bisa ditawar. That's right. Ya, integritas ini nggak bisa ditawar sehingga pada waktu itu, ya, kalau kita menyelesaikan kurang lebih 50% itu. 50% layoff tuh. Suatu keberanian juga harus punya tuh. Iya dong, harus dong. Kalau enggak, yang lewat justru Pak Arief saya kira. Iya. Biasanya begitu teman-teman saya lihat. Iya, dan alhamdulillah ganti berapa gubernur ya, 5 tahun sampai akhirnya. Tetap dipercaya untuk iya. menjalankan misinya. Iya, baru kita setelah itu baru bicara bisnis, jadi SOP. Iya. Jadi kita tahu benar atau salah itu ya SOP. Iya, iya. Jadi kalau di korporasi ya, good corporate governance ya, itu relate sama SOP. Ya. Nah itu kita ukur terus ya, kita ukur. Kemudian kalau kita buat KPI, KPI-nya yang di atas itu financial goals, ya. Yang di bawah itu special task. Nah ini kayak gini-gini belajarnya dari retail nih, makanya kita mesti terima kasih sama teman-teman di retail, terutama Hero Group yang membesarkan kita gitu ya. Jadi yang special task ini ya, yang di bawah ya, itu beberapa kegiatan yang di luar dari financial goals. Ya. Tapi kalau yang di atas ini mutlak. Jadi nomor 1 adalah sales. Ya. Ya. Sales ini kita harus bisa berapa triliun ya, supaya economic of scale ya, dari bisnis ini masuk. Nah, kita tentukan dulu nih tahun pertama, kedua, ketiga itu berapa sih Targetnya harus ada ya. Iya, nomor 1. Ya. Yang nomor 2 kita bicara OPEX. Ya. Ya. Berarti kalau udah ada sales, udah ada profit tertentu, kemudian kita bicara OPEX. Ya, sampai bottom line. Ini saya ntar disangkain guruin guru kita. Ujung-ujung retail itu bawahnya. Ujungnya itu, ya. bottom line. Ya. Ya mau 0,5 boleh, 1% boleh. Ya. Jangan bohirnya nombok terus. Jangan bohir nombok terus. Iya. Nah, dulu orang bilang kalau BUMD atau BUMN ya, itu ngabisin duit. Kali ini enggak ya. Salah satu penyumbang dividen di Jakarta itu adalah food station. Oh. Kemudian food station ini ya bisa menjaga inflasi. Sampai hari ini Jakarta itu inflasinya selalu yang terendah. Kalau diadu di nasional gitu ya. Lain. Memang waktu saya dulu, saya selalu jadi CEO terbaik di BUMD. Wah, gitu. saya tepuk tangan sendirian dulu nih. Penonton di rumah juga tepuk tangan itu. Karena parameternya jelas gitu ya. Kalau bicara komersial ya, sampai terakhir misalnya Pak Hermawan Kertajaya ya, itu kasih saya khusus tuh CMO of the Year 2020 yang terakhir. Kalau top CEO BUMD itu udah berkali-kali lah. Ya. 18, 19, 20, kemudian ada beberapa. Jadi rak di rumah untuk piagam-piagam udah penuh lah ya? Ya, alhamdulillah itu. Tapi itu kerja tim ya, bukan saya. Saya tuh hanya membuat. Kalau gitu rak di kantor di food stationnya udah penuh? Iya betul. Jadi kalau dapat 5. Misalnya top CEO, komersialnya dapat, kemudian achievement company-nya dapat. Biasanya nanti gubernurnya juga dapat karena top pembina. Iya. Gitu. Jadi ini pada waktu itu sampai dengan akhir itu food station demikian. Dan brandnya itu kuat. Jadi brandnya itu sangat kuat. Sudah membranding ya food station itu sekarang ini ya? Sudah. Jadi kalau ada sebetulnya banyak yang tidak tahu kalau kita nggak sampaikan, tapi sekarang ini orang mulai tahu. Oh, food station itu Cipinang itu loh. Iya. Dan itu dari tidak punya mesin, kemudian punya RMU, rice milling unit, ya. Kapasitas 2.000 ton, ganti gubernur beli lagi 2.000 ton, ya. Itu kapasitas 4.000 ton sebulan. Ya, kemudian retailer ini karena sahabat saya semua, itu Pak Tutum ya, kita satu-satu nih, satu-satu. Dan kita jahitin maunya apa. Jadi pada waktu itu saya sampaikan nggak mesti brandnya FS. Jadi kalau mau brand, misalnya Pak Tutum mau kasih nama, maklun lah, orang boleh maklun. Whatever, in-house brand lah. Kita waktu itu terkenalnya in-house brand, kemudian beberapa jadi retail. Pak Arief yang sediakan bendanya aja gitu. Mau packaging apa terserah. Buat saya kan yang penting barang keluar, harga bagus, stabil, stok terpenuhi. Saya bisa bantu petani di hulu. Correct. Jadi petani di hulu itu, ya, jangan salah ya, peran retail ya, yang saya tahu itu menjaga harga tuh 2. Baik di produsen, ya, level di bawah, sama di highland.
yang di atas, Di atas, ya. Yang harga Hulunya. for customers. Ya. Ya. Ini dua-dua mesti balance. Jadi kalau ada orang bilang hanya satu harga di retail itu salah. Karena saya bisa membuat closed loops ya. Yang keren sekarang namanya closed loops ya. Jadi sebenarnya end to end. Dari hulu itu produksinya kita udah bisa tuh custom. Jadi kalau saya buat tuh biasanya mulai dari hilirnya dulu nih Pak Tutum. Ya. Pak Tutum mau beras yang kayak apa? Itu biasanya tuh nanti ada food testing, ya. Ada beberapa beras, terus dicobain, ya. Terus nanti misalnya Lotte mau yang mana, Alfamart mau yang mana, Indomaret mau yang mana, itu custom base. Jadi Ini jarang disesuaikan ya. Jadi kalau seleranya perusahaan maunya apa gitu. Iya, jadi waktu itu sangat sulit untuk pemain baru, apalagi BUMD gitu ya, masuk ke bisnis gitu. Apalagi bisnisnya beras. Gitu. Tapi waktu itu, ya tentunya kita belajar cepat ya, cepat. Kemudian apa itu beras long grain, apa itu beras aromatik ya, atau beberapa kombinasinya. Jadi misalnya pertanyaannya begini Pak Tutum, beras itu yang bagus yang mana? Yang perah atau yang pulen? Nah, tergantung kepentingan keperluannya. Nah, kelihatan kalau orang retail. Jadi sama kayak pertanyaannya. Ya. Mobil itu bagus BMW, truk ya, atau van, Ya. SUV? Tergantung fungsinya lagi. Tergantung fungsinya. Sama. Ya. Pada saat kita bicara soal nasi goreng, berarti harus yang Betul, pra. perah. Kenapa? Nanti dia goreng ya kalau lengket ya Betul. nggak, bulirnya nggak Ya, ada bumbunya gitu ya. Tapi pada saat kita bicara makan gudeg, kita mau yang mana? Apalagi masak bubur. Masak bubur yang Beda mana? lagi. Beda lagi. Jadi selalunya kita customize ya, customer orientation. Jadi itu yang kita buat sehingga bauran produknya itu semuanya terpakai. Ya, termasuk kalau kita lihat mbak-mbak atau ibu-ibu ya, kalau ketemu nasi seolah-olah udah begini kan. Iya. Saya sampai buatin khusus tuh. Ya, yang namanya forbidden rice atau beras hitam, high fiber ya. Jadi itu kita kasih tahu bahwa ini keren nih buat ibu-ibu nih. Itu punya market sendiri karena harganya agak mahal kita buat packaging 1 kilo. Ada segmennya ya. Iya, kita buat 1 kilo supaya nggak mahal Iya, gitu. iya. Kemudian strategi bisnis yang lain ya, kalau minyak 2 liter kita buat 1,8. Jadi kita mana yang kita mau bidik. Ya. Ini semua ilmunya ada di retail, makanya Jadi luar biasa. kalau bisa saya sedikit menyimpulkan, walaupun mengelola satu unit usaha dari pemerintah daerah, semua itu harus dengan ilmu juga gitu. Iya, iya. Tidak bisa hanya dikelola dengan asal-asalan. Cocok. Karena di situ ada bisnisnya, di Cocok. situ ada keperluan tingkat kebutuhan masyarakat. Dan kompleksitasnya itu Ya. jauh lebih rumit ya, lebih challenging dibanding kalau kita di private. Pasti. Karena di situ harus ada urus bisnisnya sekaligus juga politiknya biasanya. Iya, betul. Nah, ini yang saya salut, Pak Arief bisa melalui hal-hal begituan sampai ganti gubernur pun tetap masih bertahan, Pak Arief ya. Iya, karena kita pro hire ya. Ya, nggak, maksudnya biasanya penggantian kepala pemerintahan daerah ganti pula yang kita lihat. Jadi kita ini benderanya bukan merah, kuning, hijau, biru. Iya, merah putih. Nah, Merah putih. Jadi pada saat kita itu mengerjakan dengan baik, Iya. dengan profesional, Iya. dan orang paham sekali apa yang kita kerjakan. Iya, iya. Sepertinya siapapun memerlukan itu di negara ini gitu. Siap. Nah, iya. ini Pak Arief udah jelaskan soal food station pada Iya, posisinya. iya. Pak Arief pernah berlabuh juga di RNI. Iya, betul. Iya. Kayaknya RNI-nya berapa lama nih Pak Arief? Setahun. Dipercayakan oleh Pak Erick Thohir nih. Pak Erik dan Pak Presiden ya. Iya, Itu setahun. 1 tahun ya. Oke. Iya, Setahun, 1 tahun. dilihat Pak Arief punya perjalanan dari food station RNI, Bapak Presiden Iya, iya. meminta untuk Iya. mengurusin pangan secara nasional. Iya, betul. Dibentuklah Bapanas, Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional. Iya. Jadi kalau bicara RNI dulu ya. Ya, RNI ini BUMN di bidang pangan. ya, Ya, pada waktu itu Pak Erik ya tentunya
ada order khusus ya untuk RNI. RNI ini akan diholdingkan. Ya. Ada missionnya lah. Ya, ada mission. Holding RNI ini ada di bawahnya 8. Waktu itu ada SHS, Sangyang Sri, Holding dari Pertani. 8 perusahaan maksudnya. RNI Iya, itu, iya, iya. Jadi ada 8 BUMN. Iya. Bidangnya beda-beda, tapi yang bidangnya sejenis kita perlu merger dulu. Terus kalau dia bentuknya masih perum, kita PT-kan dulu. Jadi Sangyang Sri SHS ini dengan Pertani, ini sejenis. Iya. Ya, urusannya padi, beras. Tebu juga kalau Enggak, SHS enggak. SHS enggak ya? Iya. Padi, beras gitu. Nah, ini digabungkan. Ini di merger dulu. Kalau proses merger itu ya ngerti sendiri kan. Secara emosional kalau orang sudah punya perusahaan 40 tahun, 50 tahun, kemudian namanya harus di-drop, kemudian romantismenya digabungkan. sangat tinggi juga. Sentimental juga. Iya, ya sentimental juga. Ini luar biasa nih. Jadi setelah alhamdulillah sih, ini merger dulu. Perindo dan Perinus, Perikanan Indonesia dan Perikanan Nusantara. Ini juga sama. Perindonya bentuknya masih perum. Ya, ini harus di PT-kan dulu, kemudian baru di merger. Ya. Kemudian yang lain lagi PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan BGR, ini juga sama. Jadi ada perusahaan-perusahaan, kemudian ada BGR under RNI juga Pak ya? Iya, BGR. Oh, saya salah sangka. Saya kira under Bulog. Enggak, Bukan. Bulog Penyewa yang lain. gudangnya kalau nggak salah. Yang lain, Bulog sendiri. Iya, iya. Jadi kalau BGR punya kurang lebih 600 gudang, kemudian punya BGR Logistik. Kalau PPI itu lebih ke trading, lebih ke trading. Jadi ekspor, import, ya. Nah ini semua dicoba dikonsolidasi, ya, dengan 10 kementerian dan lembaga. Oh, ada keterkaitannya masing. Iya. Iya. Ada Kementan, Perikanan ada ke Kemendak, perikanan. yes, KKP, Iya. Nah, kemudian Itu, ada Setkap, Setnek, Kumham. Itu harus pintar-pintar bagaimana cara melobi dan mengertikan hal-hal yang ingin akan di merger ya. Iya. Tapi pada saat ini dibawa ke ratas ke Pak Presiden, ya, Pak Erik, itu ini supaya lebih efisien sehingga harus diholdingkan. Sehingga ini prosesnya tidak mudah juga, tapi dalam setahun ya ini jadi. Bisa jadi. Dalam setahun. Dalam setahun. Waduh. Jadi merger dulu apa itu setahun ya. Kita tentunya juga dibantu sama beberapa konsultan juga ya. Sampai apa ya, value creation-nya itu apa saja. Kemudian bisnisnya itu apa aja. Iya. Terus yang high impact dari merger ini apa saja. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang kita ingin divest. Ya. Jadi ini seru nih. Jadi matriksnya itu keren. Saling silang, saling cross ya. Iya. Ini keren ini gitu. Iya. Sampai satu waktu sudah selesai. Saya pikir ini waktunya kita take off gitu ya. BUMN di bidang pangan ya. Di satu ada Bulog. Bulog ini PSO ya. Public Service Obligation. Penugasan-penugasan ini di Bulog. Ya, untuk kelompok bidang tertentu produk-produknya ya. Di Perpres 48 2016 itu padi, jagung, kedelai. Ya, kemudian kalau yang di ID Food atau RNI ini juga sama, rebranding namanya ID Food gitu ya. Itu juga punya member of ID Food, ada beberapa tadi. Ini juga BUMN di bidang pangan, tetapi ini commercial base. RNI itu lebih kepada produsen kali ya, Pak Arief? End to end. End to end ya? Kan tadi kita cerita, punya 3.200 hektar itu di Sukamandi. Iya. Kemudian, hilir ya? Iya dong. Iya. Kemudian dulu kan juga ada ikan tangkap ya, tapi sekarang mungkin udah mulai dikurangin. Kemudian kalau kita bicara di hulu ada production, kemudian ada processing, ya, kita punya beberapa pabrik, misalnya beras, ada pengolahan beras. Kalau ikan juga ada tukato namanya. Apa itu Pak Arief? Tuna, cakalang, tongkol. Plus apa satu lagi ya. Jadi dia ini dari hulu, kemudian proses, kemudian ada warehousing, yang terakhir distribusi, ya, logistik distribusi. Ini semuanya ada. Jadi untuk pengiriman kemana-mana kita punya BGR Logistik, ya, BLI. Itu
hasil produknya ada brandnya atau memang ke industri lagi, Pak Arief? Campur. Biasanya? Campur. Oke. Jadi pada waktu saya di RNI, Ya. kita create brand namanya Rania, ya, Raja Wali Nusantara tahu. Indonesia. Iya. Itu juga udah masuk retail nih. Iya, tahu. Ah, udah masuk retail, kemudian kita juga udah punya minyak, kemudian udah punya gula. Karena kita punya pabrik gula. RNI itu punya 5 pabrik gula. Iya. Kapasitas produksi 268.000 ton setahun. Ya, lumayan lah pokoknya. Punya 5 pabrik gula, 3 di Jawa Timur, 2 di Jawa Barat gitu ya. Nah, ini memang benar-benar kita perbaiki. Ya. Ini macam-macam nih, kalau cerita gula ceritanya sendiri, cerita beras sendiri. Ada hal-hal yang harus dibenahin masing-masing segmen tersendiri. Iya, betul. Dan ini beda-beda. Karena jenis produknya berbeda. Kalau berdikari ya tentunya bagaimana mendevelop misalnya fattening ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa dapatkan DOC kemudian sampai dengan ke live bird sampai ke karkas. Nah, itu kebetulan itu semua waktu saya di Fresh Food itu pegangan kita semua gitu ya. Jadi kalau masuk ke Hero Group ya area fresh itu kita ada di situ. Masuk ke Lotte area freshnya itu kita. Jadi sekarang ya kita jadi istilahnya Bapak Presiden dan Pak Menteri tidak ada salah menunjuk orang lah. Ya, insya Allah kita sama-sama lah makanya kolaborasi. Dipercaya sekarang ngurusin Iya. Bapak Nas ini. Iya, betul. Nah, Pak Arief sudah menceritakan panjang lebar perjalanan sebelum berlabuh di Bapak Nas. Badan Pangan Nasional. Sekarang apa itu Bapak Nas, Pak Arief? Tugas dan fungsinya dulu, Pak Arief, biar para penonton kita harus memahaminya. Badan Pangan Nasional ini, ini sebenarnya ada amanah dari Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Ya. Kemudian baru terbentuk Perpresnya itu tahun 2021. 2021 Agustus. Jadi perlu waktu 9 tahun untuk merumuskan Badan Pangan Nasional. Kemudian dari Agustus sampai dengan Februari, ya perlu waktu sekian bulan lagi untuk mendapatkan Kepala Badan Pangan Nasional. Saya dilantik di Istana Merdeka 21 Februari 2022. Itu. Jadi orang pertama di Bappenas. Iya, orang pertama di Badan Pangan Nasional. Nanti ini pasti ada fotonya nih, kalau kapan meninggalkan sini nih. Ya, ini kemudian setelah dilantik kita berikan sedikit penyampaian gitu ya. Kita sampaikan Badan Pangan Nasional ini nggak bisa sendiri. Jadi perlu bantuan banyak pihak, seluruh kementerian, lembaga, ya, juga asosiasi-asosiasi, BUMD di bidang pangan, BUMN, ya, kemudian asosiasi-asosiasi. Salah satunya ya teman-teman kita di retail. Ya. Ya. Pak Arief, tadi Pak Arief menceritakan pembentukan Bappenas ini. Iya. Tugas dan fungsi yang utama yang ingin dicapai oleh badan ini apa, Pak? Jadi organisasinya dibentuk ini ya. Yang pertama itu sangat slim, ya, sangat slim. Eselon 1 kita ini ada Sestama, ya. Ini kalau di Kementerian Sekjen. Ya. Kemudian ada Deputi. Deputi ini kalau di Kementerian Dirjen. Saya punya yang pertama deputinya Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi ya, pangan. Ya. Jadi ini yang tiap hari kita bicarakan. Ketersediaan, stok, harga naik turun. Nah ini yang deputi yang pertama. Deputi yang kedua itu deputinya kerawanan pangan dan gizi. Jadi sekarang ada POU ya, prevalence of undernourishment. Ya. Kemudian ada skor PPH, pola pangan harapan. Ya. Kemudian kita sekarang juga lagi kerjakan misalnya campaign makan enak, makan sehat, makan B2SA. B2SA ya, jangan dipotong B2 aja nih. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Ya. Jadi kita campaign itu. Kemudian yang satu lagi kedeputiannya itu adalah penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Nah kalau ditanya ya tugasnya itu.
Jadi goals-nya itu yang tadi Pak Arief Ini itu sebutkan semua. terbagi di 4 deputi itu. Di 3 deputi. 3 deputi. Ya, satu ini Sestama. Sestama. Ya. Nah, kalau dengan pembagian itu, yang Pak Arief ini kan koordinasinya pasti ada sektor-sektor yang sebetulnya ada di kementerian lain, Pak Arief. Betul, betul. Berarti ini lebih koordinatif, sifatnya koordinatif, Pak Arief, ya, pasti Iya, ya. betul. Karena masing-masing kementerian ada kementerian teknisnya saya lihat. Betul. Ikan ada kementerian perikanan, Betul. yang kementerian pertanian juga ada ini itu. Betul. Itu fungsinya mengkoordinasi, Pak Arief. Betul. jadinya. Makanya tadi waktu dilantik pertama adalah kita perlu dukungan seluruh kementerian lembaga, Oke. asosiasi-asosiasi, pelaku usaha. Ya. Bohong lah kalau kita nggak perlu pelaku usaha. Iya, Jadi iya, pelaku usaha, BUMN, ya itu harusnya jadi motor kita. Kemudian kalau mengambil istilahnya Pak Erik, ya BUMN ini juga nggak boleh jadi menara gading. Jadi mesti ada kolaborasi, Iya. ya dengan teman-teman di private sector. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah karena kita tiap minggu di absen Pak Presiden, jadi seminggu sekali itu minimal Presiden itu sangat concern di 3, ya, energi, pangan, dan keuangan. Ya, sehingga pangan ini kita mesti tahu persis dan detail. Karena buat Pak Presiden kita ini, ya, nggak cukup makro, ya, mikro, kemudian detail. Nah, padahal kita di retail is detail. Jadi pas banget nih. Iya, iya. Jadi kalau misalnya gini, kita akan panen 1 juta di bulan ini, 2 juta ton di bulan depan. Beliau akan tanya, panennya di daerah mana? Potensinya berapa? Bukan hanya asal global. Nggak bisa. Hari ini kita nggak boleh. Kita harus tahu detail. Hari ini saya lapor, stok Bulog 664.000 ton. Gitu ya. Kemudian potensi panen masih ada di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur. Iya. Terus hari ini kita bersama Menteri Perdagangan, Satgas Pangan, Dirut RNI, Dirut Bulog ada di perwakilan Bulog, ada di Pasar Induk Beras Cipinang untuk memastikan bahwa stok ada. Harga juga kita intervensi. Iya. Nah, itu kita mesti detail, ya. Seminggu 3.000 ton, ya. Kita siapin 6.000 ton dari Sulawesi Selatan, kita pindahkan stok. Kemudian dari NTB kita pindahkan 9.845 Itu yang dalam pidato ton. Presiden terakhir Iya. mengkoordinasikan lintas wilayah keterisiannya ya. Iya, betul. Termasuk kita kirim stok ke Indonesia Timur gitu ya. Terus koordinasi dengan kementerian lembaga gitu ya. Misalnya dengan Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan. Ya. Pak Budi misalnya sampaikan Mas Arief, mereka panggil saya Mas. Mas Arief itu kita bisa nggak kita kirim stok ini ke Indonesia Timur, ya, sambil juga mengisi tol laut kita yang memang ke Indonesia Timur. Itu kita kerjakan. Ya dari Sumatera Utara ada PTPN, produksi gula, kemudian produksi minyak, olein, yang kita kirim ke NTT. Kemudian dari Jawa Timur kita kirim ke Maluku, kemudian ke Tual, ke daerah Indonesia Timur seperti Sorong, Pomako, Timika gitu ya. Stok di Merauke kita kirim ya ke utara gitu. Jadi hari ini kita ingin pastikan dan kita udah buat petanya. Jadi peta yang di Badan Pangan punya itu warnanya merah, kuning, hijau. Kalau di konsumen merah itu artinya di atas harga acuan. Oke. Jadi itu petanya udah merah sendiri tuh. Jadi yang banyak itu malah di Indonesia Timur. Sehingga kita perlukan intervensi atau kita lakukan deviasi tol laut misalnya. Nah itu kita kerjakan semua. Itulah fungsinya Bappenas ini mengkoordinasikan pemetaan tersebut ya. Jadi Badan Pangan Nasional ini mengambil 2 kewenangan dari Kementerian Perdagangan, jadi pendelegasian wewenang ya. Kemudian 2 dari Kementan, 1 dari BUMN. Oke. Jadi ini jadi misalnya kalau bicara stabilisasi, berarti yang menentukan harga acuan hari ini Badan Pangan Nasional. Nah, itu. Ngomong-ngomong, produk yang ini apa saja Pak Arief? Beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, telur. Komoditasnya? Iya. Kemudian unggas, daging ruminansia, bawang merah, bawang putih, ya itu ada 9. Perpres yang baru lagi. Perpres 125 tahun 2022, ini baru tanda tangan Pak Presiden minggu lalu.
itu ditambahin ikan dan minyak goreng. Ikan pun sudah mulai termasuk Masuk. produk pangan yang dimonitoring lah, dikontrol. Iya. Iya. Oke. Ini udah masuk. Nah, sekarang kami di Badan Pangan Nasional sedang membuat peraturan-peraturan turunan. Jadi peraturan turunan mesti dibuat sehingga nanti juknisnya juga sebagai apa ya? Sebagai tata cara kita dalam pengawasan di lapangan sampai dengan memang titik-titik ini semua harus bisa kita cover gitu. Iya, iya, iya. Saya kira ini penting sekali posisi Pak Arief. Karena kenapa? Dunia saat ini dihantuin oleh inflasi, Pak. Iya, betul. Kalau tidak dikontrol dengan baik, saya kira Presiden juga sangat khawatir soal hal ini. Hari ini 9-12 produk ini semua terjaga. Masih stabil harganya? Stabil. Kecuali satu harga ya. Iya. Kalau harga yang sekarang harus kita cepat intervensi beras. Oh. Ya, kalau yang lain, the rest oke. Iya, iya. Coba sekarang dilihat. Harga bawang oke, harga cabai oke, harga semua gula oke. Yang oke ini dua-dua loh, hulu sama hilir. Iya, iya, iya. Jangan sampai di produksinya sama di konsumsinya terjaga dengan baik. Iya. Kalau sebelum ini Kementerian Pertanian ini lebih banyak ke produksi kan, di hulu. Ya, yang penting hulu sudah produksi udah aman, selesai. Oh. Kalau di teman-teman Kemendak hilir. Iya. Nah ini kan suka nggak nyambung nih. Iya. Ini yang sinergitasnya harus dijadikan. Nah sekarang yang menentukan harga Badan Pangan. Oh, Badan Pangan malah. Badan Pangan. Iya, iya. Jadi kombinasi antara hulu dan hilir, ya ini tentunya dengan teman-teman Kementan dan Kementerian Perdagangan ini harus nyambung. Iya, iya. Selama ini masalahnya bolak-balik problemnya itu. Iya, ini dia yang harus yang kita harus sama-sama dan ini mesti duduk. Iya, iya. Ya, kemudian ada Badan Pusat Statistik ya, dengan pembaharuan metodenya. Misalnya kalau di padi itu ada namanya KSA, kerangka sampel area. Jadi untuk kita tahu projection berapa nanti panen ke depan. Ya, ini keren lah. Jadi kita perbaiki satu-satu nih. Simpul-simpulnya kerannya nih mesti kita bukain satu-satu nih. Iya. Kemudian hilirisasi ini menjadi penting gitu ya. Hilirisasi menjadi penting. Karena pada saat kita bisa memproduksi, kemudian kita nggak tahu hilirisasinya, ini bahaya. Tapi saya titip satu Pak Arief. Iya. Pak Arief sudah mulai benahin benang-benang kusut tadi. Iya. Saya lihat kan masalah logistik kita satu masalah yang walaupun memang terdistribusi dengan baik, tetapi masalah logistik kita yang setuju. Bebannya cukup tinggi. Setuju. Yang membebanin produk-produk kita Pak Arief. Setuju. Ini tolong setuju. Pak Arief. Siap, Pak Tutu. Satu PR lah saya minta Pak Arief. Betul. Karena semua apapun barang ini bisa diproduksi di pertanian, di perikanan ataupun perkebunan, kalau masalah logistik ini tidak terdistribusikan dengan baik dengan beban biaya yang murah, konsumen juga tetap akan beli dengan barang mahal walaupun ada Pak Arief. Cocok. Setuju. Itu baru satu part ya distribusi. Kita belum ngomongin margin di tingkat petani peternak, margin di hilir, kemudian logistik termasuk transportasi. Jadi memang semua lini harus memiliki kantong-kantong profit tersendiri, tetapi dengan kewajaran yang dibayar oleh konsumen. Saya kira tujuan PR terberat itu Pak Arief. Salah satunya. Betul. Dengan Pak Arief punya profesionalitas, saya kira saya nggak ragukan. Ya tentunya dengan bantuan teman-teman di private sector juga. Tadi Pak Arief bolak-balik cerita retail private sector. Penjelasan dari pemerintahnya udah selesai semua nih, udah detail. Semua udah didengar oleh para penonton kita. Apa yang Pak Arief lihat dari sisi kita nih private sector, terutama sektor retail nih, yang bisa dikerjasamakan dengan Bappenas Pak Arief? Bukan bisa, ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi bagaimana kita itu berkolaborasi. Hari ini orang yang nggak bisa sinergi, nggak bisa kolaborasi, nggak bisa merubah, ya itu akan kegulung, hilang. Jadi hari ini kalau ada yang survive, itu pasti orangnya agile. Company-nya juga punya fleksibilitas gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa bekerja sama,
nggak mungkin seperti hari ini. Contoh ya, saya bisa minta tolong teman-teman retail se-Indonesia untuk menjual Pendistribusian. pendistribusian dan termasuk lock harga Iya. dengan harga 13.500. Coba. Itu sudah dilaksanakan, Ada Pak? nggak retail yang berani jual di atas 13.500? Enggak, karena apa? Karena very commit. Ya. Dan teman-teman ini mendapat prioritas yang pertama. Ya. Jadi pada saat gula tahun lalu atau sebelumnya sempat shortage gitu ya, itu pabrik saya semua aktif tuh yang di BUMN. Ya, aktif, kemudian alokasinya ke retail. Ya. Alokasinya ke retail. Ya. Jadi spekulan-spekulan mau coba-coba bermain di situ mundur teratur. Ya, kalau di market kan pada saat harga di luar lebih tinggi ya akan lari ke yang lebih rendah. Itu kan sangat mudah gitu ya. Iya. Sehingga itu contoh ya. Ilmu Sehingga simple itu sebetulnya. Very simple. Iya. Termasuk beras ya. Iya. Beras itu juga sama. Pada saat retail ini udah pegang ya stoknya BUMD atau BUMN pangan, itu selesai. Iya. Jadi satu line itu udah dapat gitu. Nah, tetapi kita juga jangan lupa ya tadi mengajak seluruh pihak mengerjakan hal yang sama. Indonesia terlalu luas kalau hanya di cover oleh BUMN. Iya. Terlalu luas kalau hanya Ya, memberdayakan semua lini lah. Iya. Saya kira di situ ada UKM, di situ Cocok. ada pasar tradisional, di situ ada modern trade, di situ ada teman-teman GT, retailer, GT iya, dan betul. MT. betul. Wah, ini saya kira satu sinergitas Iya. yang ada di tangan Pak Arief. Iya. Sejak Pak Arief mulai dari Food Station, Iya. RNI sampai sekarang Dan Kepala Badan Pangan Nasional. sekarang ini Pak Tutum, karena kita sekarang ini nggak ada batasan, jadi sekarang teman-teman dari retail, dari private ini masuk banyak loh. Iya. Ke BUMN ada, BUMD ada, ya. Sehingga ini keren gitu. Iya, Ini iya, kombinasinya udah bener. Ya. Dan teman-teman dari retail ini punya kekhususan ya, punya apa ya? Karena udah dididik sekian lama di retail bisnis ya, digembleng lah. digembleng sekian lama, itu dia udah otomatis aja. Saya juga sangat bangga Iya, terima punya kasih. teman-teman yang Iya, sekarang mulai masuk di iya, pemerintahan. iya. Dan dirut-dirut banyak sekarang Iya, dari iya. retail. Ya, banyak teman-teman kita juga di Tapi BUMN. yang awal saya sih. Iya, pembuka jalan. Pembuka jalan ya. Saya kira ini dilihat oleh teman-teman profesional yang lain, Iya, jangan ragu Iya. kalau Anda bisa turut membangun bangsa. iya, betul. Jangan ragu lagi. Betul, betul. Dan ini luar biasa. Iya, Jadi iya. sekarang semuanya masuk nih, ya, semuanya masuk. Dan teman-teman yang punya background retail, ya, itu knowledge-nya itu pasti terpakai. Dedikasinya. Coba mau cara apa coba? Loyalitasnya juga saya lihat Pasti sangat terpakai. tinggi. Iya, Pasti iya, terpakai. iya, iya. Dan gitu Karena nggak cengeng. terbiasa kerja keras dan digembleng. Nggak cengeng. Iya. Jadi betul. kalau ada temboknya dia mentok ini pasti cari ya kemana Betul, betul. gitu ya. Nggak full stop gitu. Nah Betul. ini bagus banget nih. Jadi kombinasi antara kalau di tempat saya ada ASN, kemudian ada retail ya. Ini udah bagus banget. Ya tentunya setelah ini saya akan banyak minta tolong nih sama temen retail gitu ya. Karena produk saya segitu banyak. Ya. Iya. Ada 11 produk ya. Ini yang mesti kita sama-sama duduk gitu ya. Jadi kalau dengan teman-teman Aprindo, Hipindo ini udah duduk nih. Iya. Ya, termasuk program-program yang lain seperti FLW ya. Food Loss and Waste. Ini juga minta tolong teman-teman retail. Iya. Food Loss and Waste ini begini. Jadi penelitiannya itu 30% pangan ya, itu hilang dari proses produksi pasca panen from farm to table. Itu 30%. Sehingga kalau teman-teman di retail, termasuk yang bisnis kuliner, itu bisa melakukan penghematan tanda kutip untuk food loss and waste ini, Ya. itu akan sangat berarti. Bayangin, nanem padi jadi beras itu kurang Perlu lebih proses. 110 hari. Iya. Kemudian sampai meja kita makan, itu apapun alasannya nggak boleh kebuang. Iya. Ya, ini salah satu contoh. Makanya kita dengan Sarina, ya, dengan teman-teman F&B lah. ya, F&B, pengelola gedung, kemudian
retailer. Kemarin udah mulai tuh 365 brandnya, Superindo, Ya. sebentar lagi Alfamart. Jadi untuk produk-produk yang memang bisa kita selamatkan, masih banyak saudara kita yang perlu. Oke. Ya itu salah satu food loss and waste ya. Ya. Yang lainnya lagi ya tentunya tadi distribusi memastikan ada di setiap outlets teman-teman itu sangat membantu. Oke. Begitu. Saya kira teman-teman pasti menanti kerjasama yang lebih banyak lagi Pak Arief. Walaupun sekarang sudah berjalan, sudah ada pembicaraan ini itu. Termasuk juga saya kira apa yang Pak Arief sampaikan, keinginan semua kita ini menjaga inflasi. Saya kira mission dari Bapak Presiden. Ya, dan jaga harga petani peternak. Ya, jadi supaya teman-teman petani, peternak, nelayan ini nggak kapok untuk produksi. Misal kita harus hitung berapa HPP, harga pokok produksi dari setiap produk, sehingga kita beli dengan harga yang baik, yang wajar, dan harus kita berikan profit. Sehingga nanti ya yang namanya peternak itu nggak buang-buang telur atau ayamnya lagi ke jalan gitu ya, bagi-bagi karena harganya di bawah. Nah ini sudah kita kerjakan. Jadi misalnya untuk harga ayam, kita udah tahu nih sekarang bentukan harga ayam itu salah satunya dari pakan. Pakan 50% dari jagung. Sehingga jagung nih kita siapin nih. Jagung kita siapin dari NTB, Dompu ya, dari Sumbawa itu harga berapa, harga di tingkat petani berapa, di farm gate berapa, sehingga nanti telur itu harga berapa. Kemudian live bird harga berapa. Kemudian kalau jadi karkas di berapa. Nah, itu semua kalau bukan orang retail kayaknya susah tuh ngitung itu tuh. Sebelum saya akhiri Pak Arief, ada satu hal. Pak Arief tadi menceritakan beberapa komoditi lah tanggung jawab dari Bappenas. Sekarang masih ada impor nggak sih Pak Arief? Masih. Hanya produk tertentu? Iya, jadi ada 4 yang saat ini impor. Tapi begini, dalam membuat neraca pangan, yang nomor 1 itu adalah produksi dalam negeri. Jadi berapa ending balance dari periode sebelumnya, kemudian berapa projection estimasi dari produksi kita. Nah, untuk ketersediaan itu kan kelihatan berapa kebutuhan, berapa produksi, berapa balance dari sebelumnya. Nah, 4 produk yang masih import. Yang pertama kedelai. Kedelai. Oh, karena memang kita juga sangat sulit, iklim kita juga menanam. Atau ini masih bisa. Ini masih bisa. Ini challenge di teman-teman Kementan. Ya, karena Pak Presiden minta untuk ditanam. Ya. Kemudian yang kedua adalah gula konsumsi. Gula konsumsi. Ini juga sama. Masih kurang kita ya produksi dalam negeri. Iya. Ini kebutuhannya sekitar 3,2 juta ton. Jadi kedelai bisa gula ini tergantung BBT. BBT itu bahan baku tebu. Kuncinya adalah salah satunya ya bagaimana seperti kemarin Pak Presiden kan ke Sidoarjo itu maksudnya kita akan membuat rencana ya 4-5 tahun ini kita swasembada gula. Caranya ada roadmap-nya ya? Ada roadmap-nya. Caranya adalah kuncinya salah satunya adalah bahan baku tebu BBT. Indonesia itu pernah nomor 1. Ya. Sebelum ada yang lain, sebelum ada India belum sebanyak sekarang mungkin Pak Arief. Bukan. Pabriknya banyak, populasinya belum sebanyak ini. Bukan. Apa itu? Karena kita lost nih kemarin. Ya. Tebu ya. Kemudian berikutnya lagi pabrik-pabrik. Belanda itu ya buat pabrik segitu banyak dan sekelilingnya semua masih tebu waktu itu. Menjadi produsen utama dan ini harus kita kembalikan. Ini lahannya sudah beralih fungsi mungkin. Iya, kan kita punya banyak sekali lahan. Jadi tugasnya kita ini sekarang ya membuat sesuatu jadi bisa kayak kita di retail gitu. Ya kan? Yang nggak mungkin di retail itu semua jadi mungkin. Jadi waktu di retail itu hari ini belum apa-apa, besok kita buka toko gitu. Itu kungfunya dari kita tuh Pak Tito. Ya, ini juga sama. Tadi 4 ya. Yang pertama kedelai. Kedua gula. Gula konsumsi. Ketiga adalah ruminansia. Ruminansia tuh apa daging sapi kerbau. Daging sapi kerbau. Oke. Yang satu lagi bawang putih. Bawang putih. Oh ya. Ini memang komoditas-komoditas yang saya kira memang tantangan untuk ditanam di dalam negeri. Betul. Nah, jadi nanti addressing-nya. Kalau beras sekarang udah swasembada ya? Beras itu produksi kita sekitar 31 juta ton. Ya, kebutuhan nasional itu sekitar 29,5 juta ton. Ya. Jadi
tapi tentunya memang ada kombinasi bahan pokok lain. Iya. Bahan pokok lain itu makanya di Badan Pangan tuh ada Ada sagu. satu deputi namanya penganekaragaman konsumsi. Konsumsi. Oke, penganekaragaman konsumsi. Jadi ini dia ya tugasnya, kalau di satu daerah punya kearifan pangan lokal, misalnya Indonesia Timur spesifik Maluku sagu, ya sudah, jangan di ujuk-ujuk makan beras lagi. jangan gitu. di ujuk-ujuk suruh makan nasi Ya, atau makan gandum atau makan, jangan, nggak usah. Betul. Jadi kita kearifan pangan lokal. Nah, tadi menyambung itu ada isi piring, isi piringku. Isi piringku itu ya, satu piring itu sebaiknya yang sepertiga itu adalah bahan pokok. Bahan pokok yang tadi, kalau udah sagu ya nggak usah nasi. Betul. Kenyang tidak harus nasi. Ya. Kebiasaan makan singkong ya singkong. Ya. Jadi kalau udah kentang nggak usah makan nasi lagi gitu ya. Kemudian yang sepertiga lagi itu adalah sayur mayur. Sepertiga sayur mayur. Kemudian protein. Yang seperenam itu protein tadi. Protein itu lauk pauk ya. Iya. Ini kalau lauk pauk ini tergantung, ada protein nabati dan hewani. Ya. Kalau orang sudah makan tahu tempe ya udah gitu. Hewaninya kalau Indonesia Timur biasa makan ikan, ya udah makan ikan. Jangan dipaksa makan daging. Nggak usah. Ya. NTT banyak daging, banyak sapi, makan daging silahkan. Biar natural. Yes. Secara alamiah. Jadi penganekaragaman konsumsi itu salah satunya itu. Dan yang seperenam lagi adalah buah-buahan. Oh, iya. Komplit tuh jadinya satu piring. Iya. Jadi ini yang kita campaign sehingga pola makan yang seimbang ini ya, ini harusnya terdeliver ya sampai ke 514 kabupaten kota. Kita selalu kumpulkan nih kepala dinas urusan pangan 514 kabupaten kota. Jadi ini kita intens ya, untuk termasuk distribusi mana yang surplus area, mana yang defisit. Negara kita ini beda sama negara lain yang kontinen yang sangat mudah untuk mendistribusikan. Kita ini negara kepulauan. Sehingga nah, itu yang saya bilang logistik kita. Challenge-nya ada di situ. Ya, salah satunya. Ya, Pak Arief, kita tahu situasi dunia saat ini nih, dibayang-bayangin memang dengan adanya energi yang mahal, berimpact pada ketersediaan bahan pokok untuk makanan. Kalau Pak Arief melihat kita posisi Indonesia ini di mana sih Pak Arief? Indonesia itu negara keren Pak Tutum. Oke. Jadi di saat krisis berkali-kali, ya, Indonesia itu salah satu negara yang survive. Kemudian kalau Pak Presiden menyampaikan food crisis, itu maksudnya begini. Insya Allah Indonesia itu jauh dari food crisis. Food crisis itu definisinya adalah kalau kita sampai satu periode tertentu tidak bisa menjangkau pangan, ya, itu food crisis. Ya. Contohnya Kongo, ya, beberapa negara di Afrika Selatan, ya, itu food crisis. Produksinya sulit dan tidak belinya bisa pun sulit, iya, gitu. Atau orang punya duit pun nggak bisa beli. Iya, betul. Kalau di Indonesia, insya Allah masih oke gitu ya. Harga terjaga, barang produksi ada. Tapi yang dimaksud Pak Presiden itu adalah, walaupun demikian kita mesti waspada. Karena ada beberapa yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya waktu COVID, kontainer lalu lintas dunia shortage. Ya. Kita nggak bisa. Kemudian hari ini krisis di Rusia dan Ukraine. Itu artinya apa? Artinya fosfat, salah satu bahan utama fertilizer, pupuk, itu nggak bisa. Ya. Sehingga kita perlu lakukan efisiensi di beberapa modifikasi. Ya. Gas juga sama, tidak bisa yang biasanya ke Eropa, akhirnya Eropa mulai balik lagi ke batu bara. Gandum sempat di-ban sehingga yang kebutuhan gandum untuk kita import juga sama. Artinya kita memang harus alert, harus waspada. Kemudian angle-nya saya mau rubah. Angle-nya ini jangan kita melihat ini satu yang susah. Angle berbedanya adalah ini satu kesempatan buat Indonesia, ya, untuk berproduksi di dalam negeri. 2-3 minggu terakhir ini kita ekspor jagung.
Malah kita ekspor. Iya, jagung. Bukannya impor jagung kita. Jagung kita cukup, kecuali untuk industri yang 20 ppb. Oh. Ya, tapi kalau untuk pakan ternak kita surplus. Kita surplus sekitar 2 juta ton. Malah surplus ya? Surplus 2 juta ton. Wah. Jadi kita perlu 10 juta, yang 8 juta itu untuk feed mill, yang 2 juta ton itu untuk peternak mandiri, ya produksi sekitar 14 ya, 12 sampai 14. Artinya kita masih surplus. Ya. Sehingga kemarin Pak Presiden menyampaikan, ayo coba diekspor. Nah, ekspor ini bagusnya apa? Bagusnya pada saat di Indonesia itu sudah full pabriknya, feed mill-nya sudah, drying-nya udah selesai, ya, gudang-gudang udah penuh. Harga di tingkat petani pasti akan jatuh. Nah, supaya harga nggak jatuh, ya, kita buat link. Gorontalo tentunya ke Filipina. Sekarang kita sedang buat line Sumbawa misalnya ke Port Klang. Ya. Tahun depan Indonesia akan lead ASEAN. Ya, kita mau bilang, ASEAN ini udah dimulai. Singapura sudah mulai kita ekspor ayam dan telur misalnya. Malaysia ke depan ini kita akan ekspor juga jagung. Filipina jagung sudah. Jadi produk kita ini sebenarnya kalau berlebih ya itu kita harus bisa membantu negara-negara kita. Iya dong, iya dong. Nah, makanya angle tadi kita rubah bahwa ini kesempatan Indonesia berproduksi. Jadi jangan menurut saya jangan diaborsi kalau kita punya DOC atau ayam berlebih. Kan harga tuh jatuh. Ya. Kemudian solusinya aborsi. Harusnya memang ada satu institusi atau badan-badan yang dibentuk untuk menyerap kelebihan pasokan itu. Itu tugas BUMN dan saya sudah pegang perpresnya, Perpres 125 tahun 2022. Ya. Setelah ini kita akan exercise, kemudian kita udah dengan Kementerian Keuangan, dengan Himbara, kita minta support, nanti akan ada peraturan Menteri Keuangan untuk mensupport BUMN di bidang pangan, diberikan dengan rate yang murah, pinjaman, sehingga nanti bisa mengabsorb hasil-hasil produksi petanak dan petani yang ada. Waduh, kalau ini bisa berjalan, masalah klasik itu harus hilang. Yes. Kelebihan pasokan, petani teriak. Kekurangan pasokan, konsumen teriak. Padahal kalau kelebihan pasokan artinya harusnya kita diserap. berhasil. Iya, harus diserap kan. Maksudnya supaya harga nggak jatuh. Betul. Gitu. Di tingkat petaninya. Kita berhasil sebagai bangsa. Iya. Jadi kenapa Brasil itu berhasil? Ya. Karena kelebihannya ekspor. Iya. Indonesia kalau kelebihan bingung. Nah, harus ada orang yang menanganin, badan yang menanganinnya itu, Pak Arif. Ada namanya Badan Pangan Nasional. Korek. Sekali lagi kita memberikan aplaus, Pak. Thank you, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak Tutun. Terima kasih sekali, Pak Arif. Kita sudah mendapatkan satu gambaran yang sangat-sangat komplit dari seorang Pak Arif Prastyo, Kepala Badan Pangan Nasional kita. Terima kasih atas waktunya, Pak Arif. Terima kasih. Mudah-mudahan Indonesia tambah makmur, tambah jaya soal pangannya. Amin. Tidak ada yang kekurangan makanan lagi, Pak Arif. Amin. Insya Allah Indonesia bisa jauh dari food crisis, tentunya dengan bantuan dan kolaborasi sinergi kita semua. Terima kasih, Pak Arif. Terima kasih, Pak Tutun.